Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA, melanjutkan pertemuan minggu lalu. Pada hari ini kita akan membahas tentang sifat dan perubahan wujud benda. Nah, langsung saja silahkan disimak ya. Untuk yang pertama, silahkan perhatikan 3 gambar berikut. Yang pertama itu ada gambar kursi, kemudian yang kedua ada segelas air, kemudian yang ketiga adalah balon udara. Nah, kira-kira apa yang membedakan dari ketiga gambar tersebut? Ada yang tahu? Nah, kalau kita lihat, 3 benda tersebut memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama, kursi. Nah, kursi itu termasuk benda padat. Nah, sedangkan untuk air itu termasuk apa? Termasuk benda cair. Kemudian untuk balon udara itu di dalamnya mengandung apa? Gas. Jadi di sini ketiga benda memiliki 3 sifat yang berbeda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat benda di sekitar kita. Nah, sebelumnya sedikit kita singgung tentang sifat dari benda padat. Nah, di sini kita akan perdalam lagi ya tentang sifat benda padat. Nah, yang pertama itu apa? Bentuk tetap, yaitu sebuah benda padat yang dipindahkan akan selalu tetap bentuknya. Misalnya, kamu memiliki pensil di dalam kotak pensil, kemudian kamu pindahkan pensil tersebut di dalam kantong sakumu. Kira-kira bentuknya bagaimana setelah dipindahkan? Bentuknya akan selalu tetap. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Nah, cara untuk mengubahnya bagaimana? Cara mengubahnya ada banyak. Misalnya, dapat dipahat, dipotong, diraut, dibor, digergaji, dipukul, dan lain-lain. Misalnya apa? Misalnya, balok kayu yang merupakan benda padat dipahat menjadi bentuk patung sehingga mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya, untuk sifat benda padat yang ketiga, memiliki volume. Nah, misalnya bagaimana? Misalnya, ada sebuah buku. Nah, buku itu memiliki panjang, kemudian dia memiliki tinggi atau tebal, kemudian dia juga memiliki lebar. Hal tersebut menunjukkan bahwa benda padat memiliki volume dan nilainya akan selalu tetap. Misalnya, kamu memiliki sebuah buku di atas kursi, kemudian kamu pindahkan ke atas meja. Kira-kira volumenya bagaimana? Volumenya akan tetap. Kemudian, sifat benda padat yang keempat, benda padat memiliki massa. Nah, misalnya apa? Misalnya kamu punya buah. Nah, buah itu kan termasuk ke benda padat. Misalnya apel. Nah, apel itu kan benda padat. Nah, apabila kamu timbang, dia itu pasti ada massanya. Misalnya, massanya 1 kilo atau 2 kilo. Hal tersebut menunjukkan bahwa benda padat juga memiliki massa. Setelah kita mempelajari sifat dari benda padat, kita lanjutkan sifat benda yang kedua, yaitu sifat benda cair. Nah, sifat pertamanya adalah bentuk berubah sesuai wadah. Misalnya, air yang dituang dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Nah, kemudian jika air dituangkan dalam mangkok, maka bentuknya akan seperti mangkok. Hal tersebut menunjukkan bahwa benda cair akan selalu mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya apa? Contohnya, ketika kita menuangkan air dalam gelas hingga penuh dan airnya akan meluber ke luar gelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi air. Kemudian, contoh dari benda cair yang memiliki massa apa? Misal, kamu memiliki gelas kosong. Nah, gelas kosong itu akan terasa lebih ringan jika dibandingkan gelas tersebut kamu isi penuh dengan zat cair. Hal tersebut menunjukkan bahwa benda cair memiliki massa.
Kita lanjutkan dengan sifat benda cair yang ketiga, yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Misalnya, dalam keadaan tenang, air di dalam botol meskipun dibolak-balik, maka permukaannya akan selalu datar. Nah, kemudian yang keempat, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, misalnya apa? Misalnya air terjun yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya, misalnya ada hujan. Hujan itu akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang kelima, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya, ketika kita membuat teh manis, gula yang kita masukkan dalam air teh akan larut dalam air sehingga teh akan terasa manis. Dengan demikian, maka air dapat disebut sebagai pelarut dan gula merupakan zat terlarut. Nah, setelah kita membahas sifat dari benda padat dan benda cair, maka yang ketiga kita akan membahas sifat benda gas. Nah, sifatnya apa saja? Yang pertama, benda gas terdapat di mana-mana. Maksudnya, jadi setiap tempat di muka bumi ini akan ditempati gas. Nah, misalnya di dalam ruang kelas, di dalam kamar, kemudian di luar ruangan, itu pasti ada gas. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakannya. Contohnya apa? Contohnya adalah udara atau angin. Nah, selanjutnya yang kedua, benda gas menempati ruang. Contohnya, misalnya ambillah sebuah botol. Nah, pada sebuah botol tersebut sebenarnya tidak kosong, akan tetapi terisi udara. Hal ini dapat dibuktikan ketika memasukkan botol di dalam air dengan mulut botol dimasukkan terlebih dahulu, maka air tidak masuk. Kenapa? Karena di dalam botol sudah terisi angin atau gas. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu benda gas memiliki berat. Nah, misalnya apa? Misalnya balon yang kempis dan balon yang berisi udara ditimbang, maka balon yang memiliki udara akan lebih berat. Baik, kita lanjutkan dengan pokok bahasan baru tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah membeku, merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, benda cair dapat membeku apabila mendapat suhu di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya apa? Contohnya pada proses pembuatan es batu. Nah, pada proses tersebut zat cair, misalnya air, akan berubah menjadi es batu, ya, berupa zat padat. Kemudian yang kedua adalah mencair. Mencair merupakan kebalikan dari membeku, ya, yaitu proses perubahan wujud dari padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang mencair saat dibiarkan di luar kulkas. Selanjutnya, proses perubahan wujud yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya, ketika kita merebus air, air akan mendidih dan proses penguapan akan terjadi. Nah, di sini penguapan ini mengakibatkan volume air yang dipanaskan akan berkurang. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya ketika kita menjemur baju yang basah di bawah sinar matahari, maka lama-kelamaan baju tersebut akan mengering. Nah, kenapa bisa kering? Karena air di dalam baju tersebut akan menguap. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah mengembun. Nah, mengembun ini kebalikan dari menguap, ya, yaitu proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, proses ini terjadi akibat penurunan suhu. Contohnya, ketika di pagi hari kita sering menjumpai tetesan air di tanaman meskipun malamnya tidak hujan. Kemudian
Yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya, misalnya kalian meletakkan kapur barus di dalam almari pakaian. Nah, lama-kelamaan kapur barus tersebut akan hilang. Nah, itu merupakan salah satu bentuk proses perubahan dari benda padat menjadi gas, atau nama lainnya adalah menyublim. Nah, selanjutnya yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya adalah pembentukan salju dan gula pasir saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, anak-anak, itulah beberapa perubahan wujud yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Agar kalian lebih mudah memahaminya, silahkan perhatikan skema perubahan wujud berikut. Pada gambar tersebut, terdapat perubahan wujud yang sudah lengkap. Nah, pada proses tersebut, terdapat perubahan wujud yang memerlukan kalor, dan ada juga proses perubahan wujud yang melepas kalor. Proses perubahan wujud yang memerlukan kalor contohnya adalah menyublim, menguap, dan mencair. Sedangkan proses perubahan wujud yang melepas kalor contohnya adalah mengkristal, mengembun, dan membeku. Nah, langkah selanjutnya, silahkan pelajari kembali untuk materi ini dan jangan lupa kerjakan soal latihan yang sudah di-share di grup WA. Baik, sekian dulu untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.